Investor Malaysia siap berbondong-bondong masuk ke Indonesia dalam forum bisnis yang digelar antara perusahaan Indonesia dan Malaysia beberapa waktu lalu. Tercipta komitmen di antara perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Mengapa investor global kini lebih banyak melirik Indonesia dibandingkan Malaysia? Pertanyaan ini tidak sekadar soal angka investasi atau statistik tahunan, melainkan tentang perubahan besar dalam lanskap ekonomi Asia Tenggara. Dua negara bertetangga ini selama puluhan tahun dikenal sebagai tujuan investasi yang stabil, kaya sumber daya, dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, arah arus investasi asing langsung atau foreign direct investment menunjukkan kecenderungan yang semakin jelas. Indonesia tampil sebagai magnet baru bagi investor global, sementara Malaysia menghadapi kompetisi yang semakin ketat untuk mempertahankan daya tariknya. Jika kita melihat data terbaru, pada tahun 2023, Indonesia berhasil menarik investasi asing langsung lebih dari 47 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penerima FDI terbesar di Asia Tenggara. Malaysia tetap mencatatkan angka investasi yang signifikan, terutama di sektor teknologi tinggi dan manufaktur. Namun, laju pertumbuhannya tidak seagresif Indonesia dalam beberapa sektor strategis. Fenomena ini tentu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari kombinasi faktor struktural, kebijakan, dan momentum global yang saling berkelindan. Salah satu faktor paling mendasar adalah ukuran pasar. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Di sisi lain, Malaysia memiliki sekitar 33 juta penduduk. Dalam perspektif ekonomi bisnis, perbedaan ini sangat menentukan. Investor yang masuk ke Indonesia tidak hanya melihatnya sebagai lokasi produksi dengan biaya kompetitif, tetapi juga sebagai pasar konsumsi domestik yang sangat besar dan terus tumbuh. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia dalam satu dekade terakhir menciptakan daya beli yang semakin kuat. Produk otomotif, elektronik, makanan dan minuman, hingga layanan digital menemukan pasar yang luas dan relatif stabil di dalam negeri. Dengan kata lain, risiko pasar di Indonesia tersebar pada basis konsumen yang besar. Namun ukuran pasar saja tidak cukup untuk menjelaskan lonjakan kepercayaan investor global. Banyak negara berpopulasi besar yang tidak otomatis menjadi destinasi investasi unggulan. Disinilah faktor kebijakan memainkan peran sentral. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia melakukan reformasi besar dalam tata kelola investasi dan birokrasi. Pemerintah berupaya memangkas hambatan regulasi yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan pelaku usaha. Salah satu instrumen penting dalam reformasi tersebut adalah sistem Online Single Submission atau OSS yang memungkinkan proses perizinan dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital. Jika sebelumnya investor harus melewati puluhan prosedur administratif yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kini proses tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan hari dengan transparansi yang lebih tinggi. Reformasi birokrasi ini memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan efisien. Dalam dunia investasi global yang sangat kompetitif, kepastian hukum dan kecepatan layanan menjadi variabel kunci dalam pengambilan keputusan. Setiap hari keterlambatan perizinan dapat berarti tambahan biaya yang signifikan. Dengan sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi, Indonesia berhasil mengurangi friksi administratif yang sebelumnya menjadi hambatan utama. Selain reformasi perizinan, Indonesia juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK di berbagai wilayah strategis. KEK dirancang untuk menawarkan insentif fiskal, kemudahan kepabeanan, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi. Keberadaan KEK tidak hanya mendorong investasi terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga memperluas pusat pertumbuhan ekonomi ke Sumatera, Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan strategi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat daya saing nasional. Indonesia juga menerapkan strategi promosi yang sangat proaktif. Pemerintah secara aktif melakukan roadshow investasi dan partisipasi dalam forum ekonomi internasional untuk membangun narasi sebagai emerging growth hub. Negara ini tidak lagi sekadar menawarkan sumber daya mentah, melainkan visi transformasi industri berbasis hilirisasi.
Hasilnya mulai terlihat ketika berbagai perusahaan multinasional mengumumkan rencana investasi atau ekspansi di Indonesia. Nama-nama seperti Tesla, Hyundai, LG, dan Apple masuk dalam daftar perusahaan yang menjejaki atau merealisasikan investasi di Indonesia. Salah satu contoh paling konkret adalah pembangunan pabrik kendaraan listrik Hyundai di Cikarang. Investasi ini bukan sekadar membangun fasilitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri baru yang terhubung dengan rantai pasok global kendaraan listrik. Keputusan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam transisi energi global. Keunggulan strategis Indonesia semakin kuat ketika kita melihat aspek sumber daya alam. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Dalam konteks global yang bergerak menuju dekarbonisasi dan elektrifikasi transportasi, permintaan nikel meningkat secara signifikan. Dengan kebijakan hilirisasi yang mendorong pengolahan nikel di dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga membangun nilai tambah industri. Kombinasi antara cadangan nikel yang melimpah dan kebijakan industri yang agresif menciptakan daya tarik yang sulit ditandingi banyak negara lain. Di sisi lain, Malaysia sebenarnya tetap memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat. Negara ini dikenal memiliki industri semikonduktor yang maju dan terintegrasi dengan pasar global. Perusahaan-perusahaan seperti Intel, Infineon, dan Texas Instruments memiliki operasi besar di Malaysia. Infrastruktur Malaysia relatif lebih matang, sistem pendidikan mendukung tenaga kerja terampil, dan penggunaan bahasa Inggris secara luas memudahkan komunikasi bisnis internasional. Semua ini adalah keunggulan kompetitif yang nyata. Namun, Malaysia menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Persepsi terhadap stabilitas politik menjadi salah satu isu utama dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan pemerintahan yang cukup sering menciptakan ketidakpastian kebijakan jangka panjang. Dalam investasi jangka panjang, konsistensi regulasi sangat penting. Selain itu, fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi pertimbangan bagi investor global dalam mengelola resiko finansial. Lebih jauh lagi, meskipun birokrasi Malaysia relatif efisien, terdapat persepsi bahwa proses administratif masih dapat dipercepat untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih agresif melakukan reformasi. Dalam konteks kompetisi regional, perbedaan kecil dalam efisiensi dapat berdampak besar pada keputusan investasi bernilai miliaran dolar. Jika dirangkum secara strategis, perbedaan utama antara Indonesia dan Malaysia saat ini bukan hanya pada sumber daya atau infrastruktur, tetapi pada momentum dan narasi global. Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai negara yang sedang mengalami transformasi besar dan bergerak cepat. Narasi ini didukung oleh reformasi konkret, pasar domestik yang luas, serta integrasi ke dalam rantai pasok industri masa depan seperti kendaraan listrik dan baterai. Malaysia sebenarnya tidak kehilangan daya saingnya. Melalui lembaga seperti Malaysian Investment Development Authority dan Malaysia Digital Economy Corporation, pemerintah terus mempromosikan investasi di sektor digital dan teknologi hijau. Inisiatif seperti My Digital menunjukkan bahwa Malaysia memiliki strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi berbasis inovasi. Namun dalam fase saat ini, Indonesia tampak lebih berhasil memanfaatkan momentum global yang sedang bergerak menuju energi terbarukan, hilirisasi mineral, dan ekspansi pasar konsumsi. Penting untuk dipahami bahwa persaingan ini bukanlah permainan zero sum, di mana satu negara harus kalah agar yang lain menang. Dalam konteks ASEAN, integrasi ekonomi regional justru membuka peluang kolaborasi. Rantai pasok industri dapat melibatkan kedua negara secara komplementer. Malaysia dengan kekuatan semikonduktornya dan Indonesia dengan sumber daya serta pasar domestiknya dapat saling melengkapi dalam ekosistem yang lebih luas. Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan momentum ini. Pertumbuhan investasi yang cepat harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum yang konsisten, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanpa manajemen yang hati-hati, lonjakan investasi dapat menimbulkan tekanan sosial dan ekologis.
Bagi Malaysia, periode ini dapat menjadi titik refleksi strategis untuk memperkuat stabilitas politik, mempercepat reformasi birokrasi, serta membangun narasi baru yang relevan dengan kebutuhan ekonomi global masa depan. Dengan fondasi industri yang sudah matang, Malaysia memiliki potensi besar untuk kembali meningkatkan daya tariknya. Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi sekedar mengapa investor memilih Indonesia hari ini, melainkan bagaimana kedua negara ini akan beradaptasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang semakin cepat. Dunia sedang memasuki era transisi energi, digitalisasi masif, dan reorientasi rantai pasok global. Negara yang mampu berinovasi, membangun kepercayaan, dan menjaga stabilitas akan menjadi pemimpin di masa depan. Di tengah persaingan yang semakin intens, Indonesia saat ini berada di garis depan momentum pertumbuhan. Namun, sejarah ekonomi mengajarkan bahwa momentum harus dijaga dengan disiplin kebijakan dan visi jangka panjang. Sementara Malaysia memiliki modal kuat untuk bangkit dan beradaptasi. Masa depan ekonomi Asia Tenggara kemungkinan besar tidak akan ditentukan oleh siapa yang menang hari ini, melainkan oleh siapa yang paling cepat belajar, menyesuaikan diri, dan membangun kepercayaan global secara berkelanjutan.